Saya ke Pak Nurmal Idrus ini kalau kita melihat tahun-tahun kemarin kan ini belum belum masa pandemi nih dan tahun ini nih masa pandemi Ya, jadi memang harus ada pendekatan-pendekatan yang tak biasa dilakukan oleh partai dengan strategi-strateginya untuk meningkatkan contohnya saja elektabilitas dari pasangan yang diusungnya. Nah, kira-kira kalau melihat eh, dari pertarungan peta kekuatan dari paslon sendiri dan melihat juga situasi saat ini pandemi, ini kedepannya seperti apa nanti nih Pak Nurmal? Silakan. ya kita kita sementara sebenarnya menunggu peraturan KPU bagaimana modelnya yang dikeluarkan oleh teman-teman KPU karena sekarang ini kan baru satu PKPU keluar tahapan dan jadwal kita masih harus menunggu terutama PKPU kampanye dan pendaftaran dan penetapan calon itu yang paling kita tunggu ya karena pada tiga PKPU ini menentukan sekali bagaimana arah kampanye nanti ke depan terutama PKPU kampanye. PKPU kampanye ini ya kita sudah tadi malam saya juga berdiskusi dengan di webinar ada salah satu webinar juga terkait dengan pilkada dengan ketua KPU Sulsel. Ketua KPU Sulsel sudah memberi penggambaran bahwa ada batasan-batasan tertentu terkait dengan pertemuan terbatas dan rapat umum. Kalau rapat umum sama sekali sudah tidak bisa dilakukan, tapi rapat-rapat terbatas dan pertemuan terbatas antara calon dengan konstituen itu masih bisa dengan batasan-batasan tertentu. Tetapi dengan kondisi seperti itu menurut saya ini menjadi menarik bagi calon-calon dan terutama mungkin teman-teman konsultan juga untuk mengubah strategi ke depannya dalam membentuk elektoral calonnya karena tentu ke depannya kita tidak bisa lagi berharap terkait dengan penguasaan kampanye lewat pengerahan massa secara masif, tetapi itu perubahan strategi akan lebih banyak kita bertarung di daring ya dalam jaringan baik di media sosial maupun di media online dan media-media mainstream lainnya. Jadi harus ada terobosan-terobosan baru lagi yang harus ditempuh oleh calon dan para konsultannya untuk kemudian bisa menambah dukungan dan keterpilihannya lewat cara-cara yang tidak konvensional lagi seperti yang dulu ya. Karena kalau itu ditempuh tentu agak kesulitan kita. Kenapa? Karena selain memang regulasi tidak memungkinkan untuk itu, juga pengumpulan massa secara besar yang sering dilakukan untuk menarik massa selama ini juga tidak bisa kita lakukan lagi. Jadi menurut saya ini yang perlu dicermati ke depannya, bagaimana KPU mengeluarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan terutama sekali tentu strategi di TPS nanti. Saya belum tahu juga PKPU bagaimana model PKPU pemungutan dan penghitungan suara dan itu sangat terkait dengan strategi pemenangan nanti. Karena kabarnya misalnya dalam satu TPS misalnya ada 500 orang, 100 ya nomor 1 sampai 100 di DPT itu jam 8 pagi, 100 sampai 200 jam 10 pagi. Katanya mau dipisah-pisahkan seperti itu. Kalau itu yang terjadi, maka tentu harus ada perubahan strategi yang harus dicermati oleh pasangan calon. Bagaimana dia bisa memobilisasi pemilihnya, nomor 1 sampai 100 itu bisa benar-benar ke TPS, nomor 100 dan 200, karena jangan sampai misalnya nomor 1 sampai 100 pendukungnya, lalu kemudian dia datang jam 12 misalnya, dan kemudian petugas KPPS menyatakan Anda tidak bisa masuk ya. Kita ini menarik untuk kita tunggu ini, PKPU yang disusun oleh teman-teman KPU, karena ini sangat terkait dengan strategi ke depan. Karena menurut saya sudah kita punya keterbatasan dan cara untuk menaikkan elektoral atau elektabilitas dari pasangan calon dengan kondisi seperti sekarang ini. Tidak banyak cara yang bisa kita lakukan di tengah keterbatasan ini. Maka sering saya katakan bahwa dengan kondisi keterbatasan kampanye seperti sekarang ini, tentu ini yang diuntungkan adalah para pasangan petahana yang memang atau calon-calon yang memang sudah populer sebelumnya, yang sudah berkampanye atau sudah terkenal sebelumnya di daerahnya, sehingga mereka tidak perlu terlalu lagi menggenjot keterpilihannya karena mereka sudah populer di daerah. Ya. Ya, demikian. Ya. Ya, terima kasih Pak Nurmal. Saya ke Pak Sandi dari JSI. Ini kalau kita lihat Makassar zona merah, status pandemi masih belum berakhir. Otomatis kemungkinan kedepannya nanti sistem kampanye ini dilakukan lebih banyak melalui via daring atau media sosial. Yang mana kita ketahui media sosial ini kan pasti banyak hal-hal yang berbau hoax dan lain sebagainya. Kita melihat berkaca saja pengalaman kemarin Pilpres banyak sekali kan dari media-media sosial seperti itu. Nah, kira-kira untuk Pilwali nanti akankah terjadi hal yang sama seperti itu Pak Sandi?
Ya, saya melihatnya memang pergeseran dari kampanye offline ke online itu memang tidak bisa kita hindari. Tetapi menurut analisis saya secara pribadi akan menimbulkan kerugian-kerugian elektoral dari pasangan calon misalnya yang memang tingkat popularitasnya itu masih rendah, apalagi misalnya elektabilitas dia juga masih rendah. Nah ini problemnya. Sementara pemilih secara emosional mereka lebih senang dikunjungi. Iya. Mereka lebih senang dikunjungi. Sehingga ini tentu juga menjadi PR buat think tank yang bekerja di balik layar masing-masing Cakada misalnya untuk memikirkan bagaimana menggenjot nilai elektoral dari masing-masing paslon begitu. Nah, saya kira ini memang butuh PKPU, sepakat saya dengan Pak Nurmal tadi bahwa PKPU juga menjadi rujukan dari kerja-kerja elektoral dari masing-masing paslon. Perlu ada penyesuaian-penyesuaian memang karena meskipun misalnya kita tetap berjalan tanpa ada PKPU, menurut saya itu juga tentu akan banyak kerugian-kerugian. Tetapi di satu sisi kan kita juga harus memikirkan seperti apa pendekatan-pendekatan yang dinilai efektif untuk mendongkrak elektabilitas dari masing-masing paslon. Nah, memang di masa pandemi ini menurut saya ada 3 potensi yang mesti diwaspadai oleh masing-masing paslon. Yang pertama, ya benar yang dikatakan oleh moderator tadi bahwa kemungkinan informasi hoax itu akan semakin meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, potensi money politik itu juga bisa terjadi meningkat, mengingat beban-beban ekonomi yang dirasakan oleh warga pemilih begitu. Yang ketiga juga potensi yang bisa saja terjadi baik di paslon sendiri maupun dengan tim sukses dan warga pemilih sendiri adalah adanya ancaman kesehatan begitu. Nah, saya kira sudah menjadi informasi umum bahwa Makassar ini pengguna internet kan cukup tinggi, sehingga memang pertarungan digital itu akan semakin menguat di Makassar. Nah, saya kira problemnya adalah apakah pertarungan digital itu berkorelasi dengan peningkatan nilai elektoral dari paslon. Nah itu saya kira yang perlu menjadi satu pertanyaan juga bagi para konsultan atau think tank yang berada di balik layar. Karena menurut saya kampanye offline itu belum bisa sepenuhnya digantikan oleh kampanye online begitu. Banyak hal-hal yang bisa meningkatkan nilai-nilai elektoral dari kampanye offline yang tidak bisa dihadirkan oleh kampanye online. Sehingga menurut saya ya harus linear. Kampanye online tetap harus berjalan, online pun juga harus berjalan. Nah, ada yang menarik sebenarnya. Kalau di data survei kami yang lalu begitu, tepatnya di bulan Februari atau awal Maret lah begitu, memang nyaris tidak ada pergerakan sebenarnya di grassroots dari masing-masing kandidat. Misalnya dari pihak Pak Dani, Pak Api, Pak None, dan Pak Ical. Nah di situ tergambar 1 bulan terakhir itu kita potret seberapa besar sih sebenarnya tim sukses atau relawan yang pernah berkunjung di sekitar rumah pemilih begitu. Nah ternyata jawabannya adalah rata-rata 90% yang menjawab tidak pernah. Artinya begini, energi per hari ini tuh lebih banyak difokuskan untuk meraih dukungan partai politik. Sementara pergerakan di grassroots itu nyaris tidak ada yang berjalan begitu secara terorganisir, masif yang dilakukan di lapangan. Nah, menurut saya ini juga penting dilakukan oleh masing-masing paslon. Dukungan parpol itu kan hanya menjadi jalan saja menurut saya untuk sah atau tidaknya sebagai paslon. Tetapi dengan situasi pandemi saat ini, apalagi Makassar berada dalam kategori zona merah begitu, agak sulit rasanya kalau misalnya secara psikologis pikiran kita berpikir bahwa urus parpol dulu, baru urus grassroots. Nah menurut saya harus linear pergerakannya. Nah inilah PR menurut saya dari masing-masing think tank yang berada di belakang dari masing-masing kandidat. Saya kira itu.
Baik, terima kasih Pak Sandi. Saya ke Pak Suwadi Idris Amir. Ini kalau melihat tadi penjelasan dari Pak Sandi, ada beberapa ancaman yang mungkin bisa akan terjadi pada saat sistem kampanye ini lebih diutamakan pada sistem online atau media daring. Seperti itu, seperti ada hoax, money politik, dan ancaman kesehatan karena memang kita ketahui status pandemi. Nah, untuk kedepannya ini Pak Suwadi ada saran mungkin gitu untuk sistem kampanye yang setidaknya meminimalisir dari ancaman-ancaman tadi. Silakan Pak Suwadi. Ya, terima kasih moderator. Kemarin waktu IPI melakukan riset di awal Juni sampai pertengahan, ada satu hal yang saya pikir akan menjadi PR bagi seluruh calon dengan tim suksesnya, karena ternyata dari 47% masyarakat yang karena dari 47% sekian masyarakat yang melek media sosial di Kota Makassar, ternyata hanya 13% yang masyarakat memperhatikan pilwal itu melalui media sosial. Artinya, tidak banyak masyarakat yang ternyata memperhatikan pergerakan pilwal ini itu melalui media sosial. Karena dari sekian banyak warga Kota Makassar yang sebenarnya pengguna media sosial, tetapi hanya 13% sekian yang ternyata peduli dengan berita-berita politik atau perkembangan politik. Nah, saya pikir ini sebenarnya yang menjadi PR lagi bagi kandidat sendiri maupun tim sukses. Nah, artinya harus ada kreativitas dalam melakukan kerja politik bagi kandidat dan tim sukses itu sendiri untuk bisa mengangkat elektoralnya atau meningkatkan elektabilitasnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita pasti akan diperhadapkan pada masalah-masalah ketika media sosial ini menjadi pilihan utama kita dalam bersosialisasi atau mengkampanyekan kandidat kita. Itu pasti masalah bagi seluruh konsultan politik maupun tim sukses. Kenapa? Karena ada kejenuhan bagi masyarakat terhadap perkembangan media sosial yang terlalu banyak menyebar hoax dan informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga itu menjadi menurunnya daya tarik masyarakat untuk memperhatikan calon pemimpin-pemimpin mereka itu di media sosial. Nah, saya pikir ini juga perlu diperkuat oleh regulasi. Bagaimana misalnya KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara yang tentu menjadi pengawas, itu menciptakan sebuah aturan atau regulasi yang bisa membuat masyarakat nyaman dalam tanda kutip itu merasa mendapatkan informasi yang bermanfaat, benar, karena kan mereka ini kan lagi mau mencari pemimpin Kota Makassar. Nah, itu. Jadi saya pikir kenyamanan itu harus dimiliki masyarakat sehingga dari kampanye offline menjadi online itu bisa menjadi menarik dan menjadi perhatian masyarakat Kota Makassar. Karena kita serba salah kalau misalnya kampanye offline yang banyak dilakukan oleh kandidat tentu kan sangat berbahaya bagi kondisi saat ini yang lagi masih dalam kondisi pandemik dan seperti itu. Tetapi saya pikir kalau problem-problem yang ada di media sosial ini tidak diselesaikan oleh penyelenggara atau para pasangan calon, ya saya pikir memang akan banyak nanti masyarakat yang mungkin tidak pergi memilih, itu satu. Yang kedua, akhirnya dia memilih secara pragmatis karena minim informasi tentang para pasangan calon. Karena itu tadi, bayangkan kalau hasil survei kita hanya 13% ternyata yang memperhatikan isu politik. Seperti itu. Nah, ya saya pikir ini menjadi tugas dan tanggung jawabnya penyelenggara dan juga pasangan calon itu sendiri. Harus ada kesepakatan antara semua pasangan calon untuk menciptakan sebuah edukasi berpolitik, menciptakan sebuah pembelajaran politik, pendidikan politik di Kota Makassar agar masyarakat ini itu bisa melihat dan memperhatikan pasangan calon itu ya tidak perlu bertatap muka, tidak perlu bertemu langsung atau kampanye offline, tetapi cukup dengan media daring atau kampanye online.
Saya pikir seperti itu. Jadi yang perlu diperkuat itu regulasi yang bisa membuat nyaman masyarakat untuk memperhatikan ini melalui media online atau kampanye online seperti itu. Baik, terima kasih Pak Suwadi. Saya ke Pak Nurmal Idrus. Ini kalau kita melihat kampanye online, seefektif apakah kampanye online yang memang bisa dijadikan acuan nanti pada saat mempengaruhi minat masyarakat atau mungkin euforia dari masyarakat memilih paslon-paslon favoritnya seperti itu. Silakan Pak Nurmal. Terima kasih. Di ilmu manajemen pemasaran itu kan ada dikenal ya, dikenal itu ilmu manajemen itu pelajari kalau kuliah manajemen pemasaran itu. Penawaran langsung dengan penawaran tidak langsung itu berbeda. Kan? Selalu penawaran langsung lebih baik daripada penawaran tidak langsung. Iya. Makanya Anda bisa melihat Indomaret, Alfamidi, Alfamart dan lain sebagainya itu kan biasa suruh turun menjual di pinggir jalan sekarang. Kenapa? Ya karena itu penawaran langsung jauh lebih bagus. Maka tentu kalau kita menyatakan bahwa kampanye lewat online itu menurut saya memang tidak terlalu efektif. Karena ini dua hal yang berbeda. Online dengan offline. Di online itu menurut saya untuk menaikkan popularitas. Oke-oke aja ya, popularitas. Tapi untuk menaikkan keterpilihan, tidak ada cara lain kecuali harus penawaran langsung. Anda harus, calonnya harus mendatangi konstituen, harus banyak-banyak bertatap muka, tim dan konsultan harus banyak-banyak menggelar strategi door to door kan, kan itu kan tidak dilarang kalau yang kayak begitu, yang kayak dilarang kan hanya pengumpulan massa. Tetapi kan saya berkomunikasi dengan ketua KPU tadi malam, pengumpulan massa masih bisa sampai mungkin setengah dari kapasitas ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Jadi menurut saya itu catatannya, karena kalau kita berharap online daring saja tentu ini menjadi satu, apalagi misalnya di Kota Makassar dengan perbedaan yang tipis seperti sekarang ini, yang sangat sulit untuk prediksi siapa yang unggul secara elektoral, tentu kalau hanya mengandalkan daring itu sama sekali tidak efektif, karena semua calon atau terutama yang 4 ini kan tim-tim media sosialnya sudah bergerak semua ya. Maka ketika seorang calon hanya mengandalkan media sosial atau online, maka tentu hasilnya tidak akan terlalu efektif. Maka dia harus mencari cara agar dia bisa menawarkan langsung kepada konstituen agar nilai popularitas yang dia dapat di online itu bisa naik keterpilihannya dengan mendatangi langsung pemilih. Jadi menurut saya ya ini tantangan bagi kita semua para konsultan. Tentu dengan pembacaan seperti yang disampaikan, apalagi dengan kondisi seperti yang disampaikan oleh Pak Suwadi tadi, bahwa dari hanya 13% dari pengguna yang melek media sosial itu yang tertarik dengan informasi politik. Ya tentu memang ya kita hanya bisa menggunakan media sosial itu untuk menaikkan popularitas, karena mereka tidak punya perhatian dengan isu-isu politik, ya tidak ada cara lain untuk menaikkan keterpilihan atau menggiring mereka ke TPS untuk memilih calon kita, ya kecuali melakukan penawaran langsung di lapangan, langsung kepada pemilih. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nurmal. Saya kembali ke Pak Sandi dari JSI. Ini tadi ada beberapa ancaman yang sempat Bapak katakan seperti hoax, money politik, dan juga ancaman kesehatan. Nah, untuk menjaga euforia sajalah, euforia nanti pilwal ini masyarakat gimana? Karena kalau kita lihat memang dari paslon-paslon ini bukan nama-nama yang baru, tapi untuk kreativitas melakukan kampanye secara online inilah yang menjadi sebenarnya tantangan tersendiri dari baik itu paslonnya maupun juga partai yang mengusung. Untuk solusi yang bisa Pak Sandi berikan, silakan Pak Sandi. Ya, sebenarnya kan kalau berbicara euforia pilwalkot, kan hari ini ya itu sudah kita rasakan, malah jauh sebelumnya gegap gempita di media sosial itu kan sudah sangat kental begitu. Nah, memang pertarungan digital ini kan sangat terkait dengan konten. Seperti apa masing-masing paslon itu meramu kreativitas dari konten yang dibuat. Nah, tentu kan produksi konten itu ada nilai yang bertujuan untuk menciptakan misalnya daya elektoral dan tentu menguntungkan dari masing-masing paslon itu sendiri. Ya memang ini adalah pertarungan kreativitas menurut saya kalau hanya konteksnya adalah digital begitu.
Sehingga menurut saya nanti memang akan banyak kreasi dari masing-masing paslon yang akan memproduksi konten-konten digital itu. Namun sesungguhnya seperti ini, biasanya kan sebenarnya kalau ini pengalaman kami begitu, memang kultur di Sulawesi Selatan atau dalam hal ini Makassar itu berbeda lah dengan kultur di Jawa. Kalau di Makassar ini gegap gempita di media sosial itu biasanya sudah terjadi 1 tahun, 2 tahun sebelum kontestasi itu berlangsung. Nah di Jawa itu berbeda. Kalau di Jawa itu biasanya 6 bulan, malah nanti masuk masa kampanye baru euforia itu kita rasakan. Makassar ini memang berbeda secara kultur dengan Jawa. Saya lihat pola kampanyenya pun juga agak berbeda. Kalau di Makassar ini karena mungkin ya kecenderungannya para politisi kita mungkin karakter dan libido politiknya itu sangat tinggi ya di Makassar, sehingga kadang-kala juga kawan-kawan di Jawa itu malah lebih tertarik mengikuti perkembangan politik di Sulawesi Selatan atau Makassar dibanding misalnya Jawa sendiri. Nah menurut saya menciptakan euforia ya pasti masing-masing pihak juga akan melakukan penetrasi di ruang publik, baik itu misalnya alat peraga, kemudian berbagai APK-APK yang lainnya begitu. Nah, memang yang perlu dicermati bahwa digital seperti yang disampaikan oleh Pak Nurmal tadi, bahwa memang tidak bisa secara langsung menggantikan dengan pola-pola generik yang sering kita lakukan, misalnya dalam hal ini door to door dan berbagai pendekatan-pendekatan tatap muka lainnya begitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Sandi. Baik, pemirsa jangan kemana-mana dulu, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kita. Tetaplah bersama kami.